Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjana Vita Prani Pertiwi dengan NPM Channel C02362 kelas 1A Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan kegiatan belajar saya yang telah saya upload kemarin. Kemarin kita telah membuat persamaan dasar akuntansi dan sekarang kita akan membuat analisis transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Di sini saya telah menyiapkan ilustrasi yang saya buat kemarin untuk menganalisis transaksinya. Pada tanggal 1 Juli 2023, Mr. Rahel Pratama menginvestasikan uangnya sebesar 300 juta untuk membuka klinik bening. Dan analisis transaksinya pada tanggal 1 yaitu kas. Kas bertambah. Kenapa kas bertambah? Karena adanya uang yang diinvestasikan Mr. Rahel Pratama ke klinik bening. Dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada posisi debit? Karena kas adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini kas bertambah, sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun yang terlibat kedua adalah Rahels Capital. Pada Rahels Capital itu bertambah. Mengapa bertambah? Karena uang diinvestasikan merupakan modal dari Mr. Rahel itu sendiri. Dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena modal pemilik adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, modal Mr. Rahel bertambah, sehingga dicatat dengan sesuai saldo normalnya. Dan pada tanggal 2, Mr. Rahel Pratama menyewa ruko di Jalan Mahakam dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 50 juta terhitung sejak 2 Juli 2023. Dan analisis transaksinya yang pertama adalah kas. Di sini kas berkurang. Mengapa berkurang? Karena klinik bening baru saja menyewa ruko untuk selama 1 tahun. Dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena kas adalah bagian dari aset, pada bagian kas ini berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Dicatat pada posisi kredit karena kas berkurang, jadi dicatat pada posisi berlawanan. Dan akun yang berpengaruh kedua yaitu prepared trend. Di sini dia bertambah. Mengapa bertambah? Karena klinik bening telah menyewa ruko untuk selama 1 tahun. Dan akun yang berpengaruh dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada posisi debit? Karena sewa dibayar di muka adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini sewa dibayar di muka bertambah, sehingga saldo dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan kita lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 3. Klinik bening membeli berbagai peralatan klinik sebesar 40 juta secara kredit. Dan analisis transaksinya adalah akun yang terlibat adalah supplies, yaitu peralatan. Peralatannya bertambah. Peralatan bertambah karena klinik bening telah membeli peralatan untuk klinik bening dan dicatat pada posisi debit. Mengapa di posisi debit? Karena peralatan bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Pada transaksi ini peralatan bertambah, maka akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun yang terlibat kedua adalah account payable. Account payable itu bertambah. Kenapa bertambah? Karena klinik bening membeli peralatannya secara kredit atau bisa dibilang belum membayarnya. Dan dicatat pada posisi kredit. Kenapa dicatat pada posisi kredit? Karena utang usaha bagian dari liabilitas dan saldo normal liabilitas adalah kredit. Pada transaksi ini utang usaha bertambah, maka akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Pada transaksi tanggal 4, Mr. Rahel Pratama mewawancarai 7 lulusan dokter kecantikan terbaik sebagai karyawan di klinik bening dan memutuskan 2 orang yang terbaik untuk memulai bekerja di klinik bening dengan kesepakatan gaji sebesar 10 juta per orang. Di sini karena Mr. Rahel tidak melakukan transaksi atau
tidak melakukan transaksi secara akuntansi, maka kita tidak akan menganalisis transaksinya. Dan di sini kita lanjut pada tanggal 4 ini aja. Klinik Bening memberi perlengkapan salon sebesar 10 juta secara tunai. Analisis transaksinya adalah kas berkurang. Mengapa kas berkurang? Karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Klinik Bening untuk membeli perlengkapan. Dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena kas adalah bagian dari aset. Pada bagian kas ini berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Dicatat pada posisi kredit karena kas berkurang. Jadi dicatat pada posisi yang berlawanan. Dan akun yang terlibat kedua adalah supplies. Supplies bertambah. Mengapa? Karena Klinik Bening telah membeli perlengkapan untuk kebutuhan Klinik Bening itu sendiri. Dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada posisi debit? Karena perlengkapan adalah bagian dari aset. Dan saldo normal perlengkapan adalah debit. Dan dalam transaksi ini, perlengkapan bertambah, maka akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kita lanjut pada transaksi tanggal 6. Diterima jasa treatment infus kromosom gen 3 sebesar 10 juta. Dan kita menganalisisnya yaitu kas, akun yang berpengaruh adalah kas bertambah. Mengapa bertambah? Karena Klinik Bening telah menyelesaikan jasa treatmentnya dan dicatat pada posisi debit dengan alasan karena kas adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini kas bertambah karena dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun yang berpengaruh kedua yaitu revenue itu bertambah. Mengapa bertambah? Karena Klinik Bening mendapatkan jasa treatment dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena pendapatan atau revenue bagian dari ekuitas dan saldo normal pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan kita lanjut pada transaksi tanggal 8. Telah menyelesaikan jasa treatment anti-akne senilai dengan 15 juta, di mana 10 juta telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dilunasi di awal bulan depan. Kita menganalisis transaksinya, yaitu transaksinya ada 3. Yang pertama adalah kas. Di sini kas bertambah. Mengapa kas bertambah? Karena Klinik Bening menyelesaikan jasa treatmentnya dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada posisi debit? Karena kas bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Maka dalam transaksi ini kas bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Akun yang berpengaruh kedua yaitu account receivables bertambah. Mengapa bertambah? Karena Klinik Bening menyelesaikan jasa treatmentnya, tetapi dibayar di bulan depan dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat di posisi debit? Karena piutang bagian dari aset, atau bisa disebut account receivables. Dan saldo normal aset adalah debit. Maka dalam transaksi ini, piutang bertambah dan dicatat dengan saldo normalnya. Dan akun yang berpengaruh ketiga yaitu revenue. Revenue bertambah karena Klinik Bening mendapatkan jasanya dan dicatat pada posisi kredit karena pendapatan atau revenue adalah bagian dari ekuitas dan saldo normal pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan atau revenue bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan kita lanjut pada transaksi tanggal 11 Juli 2023 dibayar sebagian utang usaha yang terbentuk pada tanggal 3 Juli sebesar 30 juta. Ini pada tanggal 3 Juli dia membeli peralatan sebesar 40 juta dan pada tanggal 11 dia baru membayar sebesar 30 juta. Maka kita akan analisis transaksinya akun yang terlibat pada tanggal 11 ini adalah kas. Kas berkurang. Mengapa kas berkurang?
Karena klinik bening membayar utang usahanya pada tanggal 3 Juli 2023 yang berbentuk peralatan dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena kas adalah bagian dari aset. Pada bagian ini kas berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena karena saldo normal kas adalah debit, tapi karena dia berkurang, jadi kita akan mencatatnya secara berlawanan. Dan akun yang berpengaruh kedua adalah akun payable. Akun payable di sini dia juga berkurang. Mengapa berkurang? Karena utang usahanya berkurang karena telah dibayar dan dicatat pada posisi debit. Mengapa pada posisi debit? Karena utang usaha bagian dari liabilitas. Pada bagian utang usaha ini dia berkurang, maka dicatat pada posisi debit. Dicatat pada posisi debit karena utang usaha berkurang dan dicatat pada posisi yang berlawanan. Dan kita lanjut pada transaksi tanggal 13, yaitu diterima pendapatan jasa treatment Golden Serum sebesar 1 juta. Kita akan menganalisisnya pada tanggal 13. Akun yang berpengaruh adalah kas. Kas bertambah. Mengapa bertambah? Karena klinik bening mendapatkan jasa untuk jasa treatmentnya dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat pada posisi debit? Karena kas bagian dari aset dan saldo kas bertambah dan dicatat revenue untuk pendapat karena klinik bening mendapatkan jasa dan dicatat pada posisi kredit. Ekuitas dan saldo normal pendapatan adalah sesuai dengan saldo normalnya. Kita lanjut pada tanggal 16. Menerima uang sebesar 15 juta dari customer untuk treatment laser pada tanggal 13 Agustus 2023. Dan kita akan menganalisis transaksinya, yaitu yang pertama, akun yang berpengaruh adalah kas. Kas bertambah. Mengapa bertambah? Karena klinik bening mendapatkan jasa untuk treatmentnya. Dan dicatat pada posisi debit. Dicatat di posisi debit karena kas bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Maka dalam transaksi ini kas bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun yang berpengaruh kedua yaitu underneath revenue. Dia bertambah karena klinik bening belum memberi jasa untuk treatment laser. Dicatat di posisi kredit karena pendapatan dibayar di muka atau under net revenue dari bagian liabilitas dan saldo normal pendapatan dibayar di muka atau under net revenue ini adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan dibayar di muka bertambah dan akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kita lanjut pada tanggal 18. Diterima jasa treatment sebesar 2 juta. Dan dianalisis transaksi, yaitu yang pertama ada kas bertambah. Mengapa bertambah? Karena klinik bening mendapatkan jasa treatmentnya dan dicatat pada posisi debit karena kas bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Maka dalam transaksi ini kas bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Transaksi akun yang berpengaruh kedua yaitu revenue atau pendapatan bertambah karena klinik bening mendapatkan jasa untuk treatmentnya dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena bagian dari ekuitas dan saldo normal pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini pendapatan bertambah dan dicatat dengan sesuai dengan saldo normalnya. Kita lanjut pada tanggal 20. Mr. Raher Pratama mengambil uang sebesar 20 juta untuk keperluan pribadi, membeli sepeda motor. Dan analisis kita akan menganalisis transaksinya, yaitu pertama kas. Kas di sini berkurang karena adanya uang yang diambil untuk keperluan Mr. Raher Pratama dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa? Karena kas adalah bagian dari aset. Pada bagian kas ini berkurang, maka akan dicatat di posisi kredit. Karena kas berkurang dan kita akan mencatatnya secara berlawanan arah. Kita lanjut transaksi kedua yaitu prive atau pengambilan pribadi. Di sini pengambilan pribadi itu bertambah karena adanya uang yang diambil Mr. R untuk keperluan pribadinya dan dicatat pada posisi debit. Mengapa dicatat di posisi debit? Karena prive adalah bagian dari ekuitas dan saldo normal prive adalah debit. Dan dalam transaksi ini prive bertambah dan dicatat di debit.
Sorry, di sini maksud saya Price itu di bagian ekuitas saldo normal price itu adalah saldo normal price itu adalah kredit. Jadi kita mencatatnya, jadi kita akan mencatat tidak sesuai dengan saldo normalnya. Kita akan mencatat dengan berlawanan arah. Ya, kita lanjut pada tanggal 21 dibayar beban telepon, wifi, air, listrik sebesar 1 juta dan kita akan menganalisis transaksinya. Yang pertama ada kas. Kas itu berkurang. Mengapa? Karena adanya uang yang diambil klinik bening untuk membayar beban telepon, wifi, air, dan listrik dan dicatat pada posisi kredit. Karena kas adalah bagian dari aset. Pada bagian kas ini berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Mengapa dicatat pada posisi kredit? Karena kas berkurang, jadi kita akan mencatatnya secara berlawanan arah. Dan akun yang berpengaruh kedua yaitu utilities expense. Dia bertambah karena Bidik Bening telah mendapatkan manfaat dari beban telepon, wifi, air, dan listrik dan dicatat pada posisi debit karena beban adalah bagian dari ekuitas yang bersaldo normal kredit dalam transaksi ini dicatat pada kredit. Dan dicatat pada posisi kredit. Sorry, di sini saya salah ketik. Dicatat pada posisi kredit. Dan kita lanjut pada transaksi tanggal 25 dibayar beban gaji karyawan sebesar 20 juta. Dan kita akan menganalisis transaksinya, yaitu yang pertama ada kas. Kas di sini berkurang. Mengapa? Karena adanya uang yang diambil klinik bening untuk membayar gaji karyawan. Dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa? Karena kas adalah bagian dari aset. Pada bagian kas ini berkurang, maka dicatat pada posisi kredit. Dicatat pada posisi kredit karena kas berkurang dan dicatat pada posisi berlawanan arah. Yang kedua, akan berpengaruh adalah salaries expense. Itu bertambah. Mengapa? Karena klinik bening telah mendapatkan manfaat dari karyawan. Dicatat pada posisi kredit. Ya, di sini benar di sini benar pada posisi debit karena kita telah mendapatkan manfaat dari beban telepon, wifi, dan listrik. Hmm, sini sudah benar. Karena kenapa di debit? Karena kita telah mendapatkan manfaat. Karena bertambah, jadi kita masukkan ke debit. Lanjut.
Pada posisi ini, itu sales experience, dia bertambah. Mengapa bertambah? Karena benih-benih telah mendapatkan manfaat dari karyawan. Dan di posisi debit. Karena beban adalah bagian dari ekuitas dalam saldo normal debit. Saldo normal kredit, maka tercatat pada posisi debit. Lanjut pada transaksi tanggal 30, yaitu diterima jasa treatment mengecilkan pori-pori sebesar 800.000. Analisis transaksinya adalah kas. Yang pertama, kas bertambah. Dan yang kedua, dan mengapa bertambah? Karena klinik bening mendapatkan jasa untuk jasa treatmentnya. Aku dapat dan dicatat pada posisi debit. Mengapa? Karena kas bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, maka dalam transaksi ini kas bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Aku yang berpengaruh kedua yaitu revenue. Revenue di sini bertambah. Mengapa? Karena klinik bening mendapatkan jasa untuk treatment dan dicatat pada posisi kredit. Karena pendapatan bagian dari ekuitas dan saldo normal pendapatan adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, pendapatan bertambah dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan inilah analisis transaksi yang saya buat sesuai dengan ilustrasi transaksinya dan sesuai dengan PDA. Dan kita akan lanjut pada jurnal. Di sini pada tanggal 1, bisa kita lihat di analisis transaksi, akun yang terlibat adalah kas dan Rahers Kapitals. Kas dan Rahers Kapitals. 1 dan ref pada Rahers Kapital 311. Dan kas dicatat pada posisi debit dan Rahers Kapital dicatat kas bertambah sebesar 300 juta dan Rahers Kapital bertambah 300 juta dicatat di posisi debit dan kredit. Debit sebesar 300 juta dan kredit sebesar 300 juta. Dan pada tanggal 2 kita lihat di analisis ada kas dan required trend. Dan kita catat pada jurnal kas dan required trend. Dan required trend itu 113. Kita lihat pada PDA pada tanggal 2 kas berkurang sebesar 50 juta dan cel di muka bertambah sebesar 50 juta. Di sini di posisi kredit dan repair trend di posisi debit. Kas di posisi kredit dan repair trend di posisi debit. Lanjut tanggal 3 itu ada supplies and account payable. Kita taruh di jurnal. Supplies dan account payable. Ref pada supplies itu 114 dan account payable itu 212. Supplies dicatat pada posisi debit dan account payable dicatat pada posisi kredit sebesar 40 juta. Dan lanjut pada tanggal 4, di sini ada kas dan supplies. Kas dicatat pada posisi kredit dan supplies dicatat pada posisi debit sebesar kas berkurang 10 juta dan supplies yaitu perlengkapan bertambah 10 juta. Kas dan supplies. Referensi kas ada 111 dan supplies ada 111 10 juta dan supplies atau peralatan dicatat pada posisi debit sebesar 10 juta. Kita langsung masuk ke tanggal 6, kita lihat transaksinya ada kas dan revenue. Kita catat dulu pada posisi di jurnal. Tanggal 6 itu yang berpengaruh ada kas dan revenue. Ref pada kas itu 1. Dan kas dicatat di posisi debit, revenue dicatat di posisi kredit sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta. Ini di debit sebesar 10 juta, kas di debit, dan revenue di kredit sebesar 10 juta. Kita lanjut pada tanggal 8, itu kita lihat transaksi revenue. Kas, yang kedua account receivables, dan yang ketiga ada revenue. Dan 112 revenue itu 411. Kita lihat di PDA, tanggal 8 itu kas bertambah 10 juta, account revenue receivables itu bertambah 5 juta,
dan revenue itu bertambah 15 juta. Kas bertambah 10 juta, dan revenue di posisi kredit sebesar 15 juta. Pada tanggal 11 itu ada transaksi kas dan account payable. Kas dan account payable itu 212 dan dicatat pada posisi 30 juta. Di posisi kredit sebesar 30 juta, yang kas sebesar 30 juta dicatatnya, dan di account payable itu sebesar 30 juta dicatat di debit. Pada tanggal 13, itu ada kas dan revenue. Kas ada 111 dan revenue ada 411. Dicatat di posisi debit dan kredit sebesar 1 juta. Debit sebesar 1 juta dan kredit sebesar 1 juta. Dan lanjut pada tanggal 16, kita analisis revenue atau pendapatan dibayar di muka. Kita taruh pada jurnal, kas, dan unrein revenue. Atau bisa dibilang nomor akun, dan unrein revenue itu 213. Dan dicatat pada debit dan kredit sebesar 15 juta. Debit sebesar 15 juta dan dicatat pada kredit. Dan lanjut pada tanggal 18 itu kita lihat analisis transaksi, kas, dan revenue. Langsung kita catat saja, kas, revenue, kas itu nomor akunnya 111 dan revenue nomor akunnya 411. Dicatat pada posisi debit dan kredit sebesar 2 juta. Kas 2 juta di posisi debit dan revenue di posisi kredit sebesar 2 juta juga. Lanjut pada tanggal 20. Kita lihat di sini ada kas dan price. Dan kita catat pada posisi kredit dan debit. Ada kas dan price sebesar nomor akunnya 111 kas, sedangkan price itu 321 sebesar 20 juta. Ini sebesar 20 juta. Dan ini juga di posisi debit juga sebesar 20 juta. Lanjut pada tanggal 21, itu ada kas dan utilities expense, atau bisa dibilang beban wifi, telepon, dan listrik. Itu dicatat pada kredit dan debit kas dan utilities expense. Nomor akun kas ada 111 dan ini 515. Dan dicatat pada posisi kas dicatat pada posisi kredit sebesar 1 juta dan utilities expense dicatat pada posisi debit sebesar 1 juta. Jadi pada tanggal 25 apa yang berpengaruh adalah kas dan salarious expense, itu beban karyawan, beban gaji karyawan. Dan dicatat pada posisi kredit dan debit. Kasnya berkurang dan debitnya dan expense-nya bertambah karena telah mendapatkan manfaat tadi ya. Tanggal 25 itu kas ini dan nomor akunnya kas 111 di kas karena membayar gaji karyawan, salariusnya di bagian debit sebesar 20 juta. Dan analisis terakhir yang kita bagi jurnal itu ada kas dan revenue. Kas dan revenue, kas dan revenue. Ini kas nomor akunnya 111 dan revenue nomor akunnya 411. Kas bertambah sebesar 800.000 dan revenue bertambah sebesar 800.000. Dan sini kita telah menyelesaikan jurnalnya. Sekarang tinggal kita hitung saja. Debit sebesar 514 juta dan kredit juga sebesar 540 juta. Jadi dia berdua balance ya. Dan kita akan lanjutkan ke buku besar.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke buku besar. Buku besar di sini kita bisa melihat dari PDA. Ini kita pindahkan ke buku besar. Nah, yang pertama itu ada akun kas. Kita lihat di PDA, ini akun kas. Semua ini akun kas. Dan kita akan pindahkan ke buku besar. Pada tanggal 1, itu kas bertambah. Bertambah sebesar 300 juta. Dan yang kedua, kita bisa lihat itu berkurang. Dan ini tadi dicatat di posisi debit, kalau bertambah dicatat posisi debit, kalau berkurang dicatat di posisi kredit. Dan pada tanggal 2 itu berkurang, dan kita catat di posisi saldo debitnya ini sebesar 300 juta, dan pada tanggal 2 itu tadi berkurang sebesar 50 juta, berarti kalau ini 300 dikurangi 50 juta, yaitu sebesar 250 juta. Dan kita lanjut pada tanggal 4, itu berkurang lagi 10 juta. Dicatat di posisi kredit sebesar 10 juta dan saldo debitnya itu berkurang 10 juta. Itu jadi sebesar 240 juta. Sorry tadi. 250 juta dan 240 juta. Dan lanjut pada tanggal 6. Pada tanggal 6 itu ada di posisi kas bertambah sebesar 10 juta. Berarti itu ada di posisi debit sebesar 10 juta. Berarti ini saldo debitnya bertambah menjadi 250 juta. Lanjut pada tanggal 8, itu kasnya bertambah lagi sebesar 10 juta, dan kita akan catat di debit sebesar 10 juta, dan saldo debit bertambah sebesar 260 juta. Pada tanggal 11, itu berkurang sebesar 30 juta. Dan di buku besar kita tulis, kita masukkan ke kredit berkurang 30 juta dan saldo debitnya berkurang menjadi 230 juta. Lanjut pada tanggal 13 itu bertambah lagi 1 juta. Di buku besar kita tulis di bagian debit bertambah 1 juta dan saldo debitnya menjadi di 231 juta. Lanjut pada tanggal 16. Pada tanggal 16 itu bertambah 15 juta. Di debit kita catat bertambah sebesar 15 juta dan saldo debitnya bertambah menjadi 246 juta. Lanjut pada tanggal 18. Pada tanggal 18 itu bertambah sebesar 2 juta. Kita taruh transaksinya di debit sebesar 2 juta dan bertambah menjadi 248 juta. Pada tanggal 20 itu berkurang 20 juta. Di buku besar kita taruh di bagian kredit dan sebesar 20 juta dan total saldo debitnya sekarang berada di 228 juta. Lanjut, pada tanggal 21 kas berkurang sebesar 1 juta. Transaksinya kita taruh di bagian kredit sebesar 1 juta dan kita kurangkan di saldo debitnya menjadi 227 juta. 227 juta. Lanjut pada tanggal 25 itu berkurang lagi sebesar 20 juta. Di buku besar kita tulis di bagian kredit berkurang 20 juta dan hasil saldo debitnya sekarang itu ada di 207 juta. Dan pada tanggal 30 itu kas bertambah sebesar 800.000. Kalau bertambah tadi dimasukkan ke dalam debit sebesar 800.000 dan sekarang saldo debitnya sebesar 207.800. Ini kas dan saldo debitnya sebesar 207.800. Lanjut ke akun yang kedua yaitu account receivables. Account receivables di sini yaitu piutang. Nah, piutang di sini bertambah berarti di debit. Kita masukkan di debit sebesar 5 juta. Karena di sini akun piutang cuma satu, jadi kita
di buku besar langsung kita tulis saja sebesar 5 juta. Dan lanjut pada akun ketiga, ada repaired rent. Repaired rent itu yaitu sewa dibayar di muka sebesar 50 juta. Karena sama seperti piutang tadi, cuma satu aja pada tanggal 2, dan di buku besar kita catat debit sebesar 50 juta dan langsung kita masukkan ke saldo debit sebesar 50 juta. Lanjut pada supplies, itu peralatan. Peralatan itu juga cuma 10 juta di tanggal 4. Di bagian buku besar kita masukin tanggal 4 sebesar 10 juta dan saldo debitnya langsung sebesar 10 juta. Lanjut pada equipment atau peralatan itu juga cuma satu sebesar 40 juta di tanggal 3. Di buku besar kita masukin karena perlengkapannya peralatannya bertambah sebesar 40 juta, berarti kita masukkan transaksinya di debit dan saldo debitnya sebesar 40 juta. Lanjut ke account payables atau bisa disebut utang usaha. Nah, di sini utang usahanya ada dua, pertama bertambah 40 juta dan kedua berkurang 30 juta. Di buku besar pada tanggal 3 pada PDA itu bertambah di tanggal 3 dan berkurang di tanggal 11. Di buku besar kita catat, nah yang di tanggal 3 itu dikredit karena di di, di liabilitas ini saldo normalnya liabilitas plus ekuitas ini saldo normalnya kredit, jadi kalau ini bertambah dia masuk ke bagian kredit dan kalau dia berkurang dia masuk ke bagian debit dan sebaliknya seperti aset tadi. Di bagian buku besar di kredit bertambah 40 juta dan di debit berkurang sebesar 30. Saldo debitnya 40 juta. Oh, sorry, di sini kita catat 40 juta dan di sini sebesar karena dia berkurang tadi jadi 10 juta. Lanjut pada akun unearned revenue, yaitu pendapatan dibayar di muka sebesar 15 juta hanya pada tanggal 16 saja. Di buku besar kita tulis di kredit, di bagian kredit 15 juta dan karena hanya satu transaksi jadi cuma 15 juta. Lanjut di rehearse capitals, di bagian modal pemilik itu hanya cuma satu kali 300 juta. Kita masukin pada tanggal 16 di kredit 300 juta dan di saldo kreditnya sebesar 300 juta. Lanjut pada revenue atau pendapatan itu ada pada tanggal ada pada tanggal 6, 8, 13, 18, dan 30. Dan pada tanggal 6 itu bertambah 10 juta, dan pada tanggal 8 itu bertambah 15 juta. Sini tadi 10 juta, dan sekarang di sini 15 juta. Berarti saldo kreditnya sebesar 25 juta. Lanjut pada tanggal 13 itu sebesar 1 juta. Kita tulis di buku besarnya sebesar 1 juta. Dan saldo kreditnya sekarang menjadi 26 juta. Lanjut, pada tanggal 18
Tadi PDA itu ada 2 juta di bagian kredit. Kita masukin 2 juta di kredit. Dan saldo kreditnya menjadi sebesar 28 juta. Lanjut pada tanggal 30, tanggal terakhir, itu ada 800.000. Jadi di buku besar kita tulis 800.000 dan saldo kreditnya bertambah sebesar 28.800.000. Lanjut pada akun Ultias Expense. Ultias Expense ini adalah beban air, telepon, wifi, dan listrik. Beda dengan Sellers Expense. Kalau Sellers Expense ini adalah beban gaji karyawan. Jadi kita pisahin walaupun di bagian PDA dia nyatu. Ini adalah beban listrik pada tanggal 21 kita lihat ilustrasi transaksinya. Pada tanggal 21 ini dibayar beban telepon, wifi, air, listrik sebesar 1 juta. Dan di bagian buku besar ini di utilities expense kita catat di di debit karena dia beban jadi catat di debit sebesar 1 juta dan di saldo kreditnya di saldo debitnya sebesar 1 juta. Lanjut pada salarious expense itu adalah beban gaji karyawan sebesar 20 juta di debit karena kita telah mendapatkan manfaat dari gaji karyawan tersebut. Jadi di buku besar kita catat di debit sebesar 20 juta dan saldo debitnya itu sebesar 20 juta. Lanjut pada PDA yang terakhir itu adalah PRIV atau PRIVE, pengambilan pribadi Mr. Raher. Jadi ini ada 20 juta. Jadi di buku besar kita tulis pada tanggal 20 di bagian debit. Bagian debit dan saldo debitnya sebesar 20 juta. Dan inilah buku besar yang dari ilustrasi atau persamaan dasar akuntansi yang saya buat, dan sekarang saya akan melanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo itu melihat dari buku besar. Yang pertama kita ada membuat akun kas, dan di buku besar di neraca saldo kita membuat akun kas dan nomor akunnya kas itu ada 111. Di sini tadi di buku besar kas itu ada di debit sebesar 207.800.000. Kita masukkan ke neraca saldo di bagian debit itu sebesar 207.800.000. Lanjut pada akun kedua di buku besar tadi itu ada account receivables. Account receivables itu ada di debit sebesar 5 juta. Kita masukkan ke neraca saldo account receivables dengan nomor akun 112 di debit sebesar 5 juta. Dan lanjut pada akun ketiga itu ada repair trend. Masih di debit sebesar 50 juta. Repair trend dengan nomor akun 13113 di debit sebesar 50 juta. Dan akun keempat itu ada supplies di debit, masih di bagian debit sebesar 10 juta, hasilnya 10 juta. Kita tulis supplies dengan nomor akun 114 sebesar 10 juta. Lanjut, pada akun kelima itu ada equipment. Equipment itu ada di bagian debit, di saldo debit sebesar 40 juta. Di neraca saldo kita tulis equipment dengan nomor akun 121 sebesar di debit sebesar 40 juta. Lanjut, pada buku besar yang ke-6 ada account payables. Account payables itu sendiri ada di kredit sebesar 10 juta. Di neraca saldo kita tulis account payables dengan nomor akun 212
dikredit sebesar 10 juta. Lanjut pada akun ke-7, itu ada unrent revenue, dikredit sebesar 15 juta. Di data saldo kita tulis unrent revenue dengan nomor akun 213 dikredit sebesar 15 juta. Dan lanjut, akun ke-8 di buku besar itu ada Rahers Capitals atau bisa disebut pengambilan modal pemilik. Di modal pemilik ini Rahers Capital dengan nomor akun 311 di kredit sebesar 300 juta. Lanjut pada akun selanjutnya, akun yang ke-9, itu ada revenue, pendapatan, di kredit sebesar 28.800.000. Kita masukkan ke neraca saldo, itu ada revenue itu nomor akunnya 411, di kredit sebesar 28.800.000, dan transaksi yang ke-10 itu ada utilities expense yang bisa disebut dengan beban telepon, listrik, wifi, dan lain-lain. Itu di debit sebesar 1 juta. Kita masukkan di sini utilities expense dengan nomor akun 515 di debit sebesar 1 juta. Dan beban selanjutnya adalah beban gaji karyawan atau salarious expense. Itu di debit juga sebesar 20 juta. Salarious expense dengan nomor akun 511 di debit sebesar 20 juta. Lanjut pada akun selanjutnya, yaitu adalah price atau pengambilan pribadi Mr. Hair untuk klinik bening. Itu di sini kita catat di debit, di price, ini price dengan nomor akun 313 dicatat di posisi debit sebesar 20 juta. Nah, itu tadi neraca saldonya, dan sekarang kita lihat hasilnya. Nah, yang di posisi debit itu 353.800.000 dan di posisi kredit ada sebesar 353.800, dan ini balance ya, teman-teman. Jadi, kita telah menyelesaikan kegiatan belajar 1 dan 2, yaitu kegiatan 1 ada PDA, kegiatan 2 tuh ada jurnal, ada analisis. Pertama kita membuat analisis. Di sini kita telah menyelesaikan analisis, terus kita telah menyelesaikan jurnal juga. Ini hasil jurnal. Dan kita telah menyelesaikan buku besar. Ini buku besarnya. Dan terakhir kita telah menyelesaikan neraca saldo yang bersaldo 353.800 di kredit dan 353.800 di kredit dan balance. Itu saja video yang bisa saya buat untuk kegiatan 1 dan 2. Jika ada salah sedikit atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.